Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul qiyam. Amin ya rabbal alamin. Kepada jamiah yang saya cintai dan yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai sabar. Sebelum saya menyampaikan mengenai sabar, saya akan sedikit melantunkan selawat yang dulu disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduna fid dunya fazuna bil ukhra bihati jadal kubra wa Fatimah az-Zahra. Saduna fid dunya fazuna bil ukhra bihati jadal kubra wa Fatimah az-Zahra. Fatimah az-Zahra. Nah, langsung saja mengenai sabar. Sabar itu berasal dari kata sabara yasbiru, yang artinya itu menahan. Dalam agama Islam sangat banyak sekali keutamaan dan manfaat yang bisa kita dapat atau bisa kita petik dalam hikmahnya ya. Sabar yang pertama itu ketika kita mempunyai masalah yang sangat berat, kita akan menjadi lebih ringan, kemudian bisa diselesaikan dengan lebih efektif dan menjadi hati itu lebih tenang, karena sabar itu sangat menahan diri kita agar tidak marah. Kemudian ada beberapa perkara yang bisa kita ambil hikmahnya dalam sabar. Yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ketaatan ini contohnya itu sangat banyak ya. Seperti kita dalam beribadah puasa. Itu yang sangat bisa kita petik. Yang pertama mengenai puasa itu, ketika kita sedang berpuasa, alangkah lebihnya kita bisa bersabar agar tidak menjadi hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu kita. Nah, yang kedua itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan yang terakhir itu menjauhi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari musibah ataupun ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk lebih sabar, untuk lebih menerima, karena kesabaran itu merupakan suatu yang bisa dikendalikan oleh hawa nafsu kita, agar sikap kita itu lebih ikhlas dalam menerima cobaan-cobaan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha mas-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang beriman,
hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah sabar, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Orang Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, dalam surat ini bisa menjelaskan Allah selalu bersama dengan orang sabar. Ketika orang-orang yang sabar ini mempunyai masalah atau ujian-ujian, itu sangat dibantu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar banyak sekali dituang dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena sabar itu sangat dihadapi oleh setiap manusia setiap harinya. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih ketika kita bersabar. Yang pertama adalah ketika orang-orang bersabar itu akan senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bersabar adalah ladang pahala. Karena ketika kita bersabar, suatu masalah itu akan bisa cepat dihadapi. Yang terakhir, orang-orang sabar itu orang-orang yang sangat mulia. Karena apa? Orang-orang sabar itu lebih bisa menahan hawa nafsu kita, bisa menahan amarah kita, bisa menahan emosi yang kita hadapi. Kemudian pesan terakhir dari saya itu sabar yang mempunyai kepanjangan segarnya jembar, yang artinya itu lautan luas. Karena seberat apapun masalah atau ujian itu diperhatikan seperti kapal, tapi jangan lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seluas lautan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata atau perilaku yang saya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.